Salat 5 waktunya itu sama, yaitu tepat pada waktunya masing-masing, tidak boleh dijamak, yang boleh diqashar. Zikir, doa gitu ya. Itu. Tapi pada siang harinya, tanggal 11 itu siang harinya, yaitu setelah matahari berada di atas kita ya pada waktu zuhur, itu adalah melontar jumrah. Melontar jumrahnya itu 3 sekaligus, yaitu jumrah ula 7 butir, jumrah wusta 7 butir, dan jumrah aqobah 7 butir. Ya, di 3 tugu gitu ya. Tugu yang pertama ula, yang kedua itu wusta, yang ketiga itu aqobah. Masing-masing 7 butir dilempar satu per satu. Dan itu adalah wajibatul haji, kewajiban haji. Yang kalau kita tidak melemparnya, ya, berarti kita terkena dam. Tapi boleh bagi kita mewakilkan jika kita memang dalam keadaan yang tidak mampu melakukannya. Misalkan karena kita sakit pada tanggal 11 atau 12, karena memang mungkin kita tidak mampu melakukan jalannya ke sana, kaki kita sakit dan yang lainnya, maka boleh diwakilkan. Saya pernah melakukan hal ini, yang berangkat bapak-bapaknya saja saat itu, karena ibu-ibunya udah lelah banget gitu ya, kakinya pada sakit, akhirnya pada nitip ke suaminya masing-masing. Jadi suaminya itu habis melontar jumrah ula, Allahu Akbar 7 butir untuk dirinya, ambil lagi 7 butir untuk istrinya, Allahu Akbar gitu ya, sampai 7. Nanti ke wusta juga suami melontar jumrah lagi 7 butir untuk dirinya dulu, 7, baru kemudian untuk istrinya lagi tuh 7 lagi. Begitu juga yang aqobah, berarti 3 kali 7 berarti 21 kali 2 kan gitu ya, seperti itu. Itu tapi jangan dimudah-mudahkan, karena itu bagi yang kira-kira pada saat itu terhalangi ya, misalkan karena panasnya luar biasa, cuacanya memang tidak menginginkan gitu ya, tidak memungkinkan ya, seperti misalkan maaf misalnya nanti bapak gitu pada hari itu sesekali, misalkan tanggal 10 mungkin bisa, tapi tanggal 11 atau apa itu mungkin ibu atau apa, itu bisa diwakilkan karena itu memang min wajibatil hajj. Tapi kalau tidak bisa melakukannya atau apa, kita menganggapnya pokoknya kita meninggalkan tanpa alasan ya, berarti itu kita terkena dam gitu ya, terkena dam, yaitu 1 ekor kambing gitu. Nah, kalau kita lakukan itu di tanggal 11 dan 12, Bapak dan Ibu sepakat misalkan mau ngambil nafar awal apa nafar sani gitu ya. Kalau nafar awal 2 malam aja, tanggal 11 dan 12. Pada tanggal 12 setelah melontar jumroh ula, wusta dan aqobah tanggal 12 Zulhijjah, sebelum terbenam matahari kita sudah harus keluar dari Mina. Ada memang busnya sudah disediakan juga, tinggal kita datangnya kapan gitu ya, dari apa melontar jumroh. Biasanya kalau mau ngambil jumroh apa mau ngambil nafar awal itu, sebelum kita melontar jumroh saya siapkan dulu para jamaah pakaian dan segala macam, sudah masukin juga ke tas semuanya. Jadi ketika kita ke sana hanya bawa apa? Hanya bawa batu. Nanti kemudian kita pulang dari sana, masuk ke tenda, tinggal bawa langsung masuk ke bus gitu. Ya kan? Jadi itu kalau kita mensiasati tanggal 12. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita lewat maghrib kita masih di situ. Kalau sudah azan maghrib kita masih berada di Mina tanggal 12, suka atau tidak suka kita wajib mabit lagi di situ. Semalam lagi tuh. Ya, tanggal 13 sudah wajib tuh kita nginep di situ lagi. Besoknya lontar jumroh lagi tuh. Ula 7, wusta gitu ya, kemudian seperti biasa gitu ya. Kalau tanggal 13 kita melontar jumroh itu namanya nafar sani gitu ya. Kalau nafar sani itu tidak ada batasannya. Bapak dan Ibu mau maghrib masih di situ ya nggak apa-apa. Mau nginep sendirian di situ nggak apa-apa juga gitu kan, tanggal 14 ya, paling nanti ditinggal dengan para pegawai-pegawai yang lagi beresin gitu ya. Kan begitu. Karena yang pastinya nggak ada yang nginep lagi gitu kan. Tapi kalau tanggal 12 masuk ke tanggal 13 itu 60% meninggalkan Mina, 60% ya. Nah 40%-nya masih ada
gitu. Cuman jadi longgar kan. Kita misalkan kalau garis lurus kita komitmen sampai tanggal 13, ya insya Allah di tenda itu cuman kita. Saya biasa begitu, cuman kita tuh. Yang lainnya tanggal 12 sudah pada pulang, pada keluar semuanya gitu ya. Nah, mana yang lebih baik antara ngambil nafar awal sama nafar sani? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan tentunya bahwa yang ngambil nafar sani itu adalah lebih baik daripada yang nafar lebih baik, tapi bukan permasalahan sah atau tidak gitu ya. Karena berarti lebih baiknya di situ satu ditentukan, berarti amalnya kita kan nambah tanggal 13 kan? Nah, kan gitu amalnya nambah. Gitu. Jadi Allah katakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah ditetapkan 11, 12 dan 13. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Siapa yang tergesa-gesa, artinya apa? Dia hanya memiliki waktu 2 hari saja. Fi yaumaini fala isma alaihi. Tidak ada dosa baginya. Boleh. Hajinya sah insyaallah. Gitu ya. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Ada kalimat bahwa kalau dia ta'akhkhara, yaitu mengakhirkan, nambah lagi 1 hari tanggal 13, fala isma alaihi liman ittaqa. Ya, maka tidak ada dosa baginya juga, itu mendapatkan derajat ketakwaan bertambah di situ. Ya, jadi tinggal kita ngambil sepakat tanggal 12 atau 13. Tapi kalau ngambil sepakatnya di sini, saya yakin semuanya tanggal 13. Tapi kalau nanti kita sepakati lagi setelah masuk tenda di Mina, Bapak dan Ibu bisa berubah pikiran. Tanggal 12 saja Ustadz, ya itu udah biasa saya menghadapi begitu. Makanya saya ngambil kesepakatannya nggak mau di sini. Kalau mau di sini itu udah pasti 13 Ustadz, Bismillah Ustadz, nafar sani Ustadz, ya siap, nah, kan gitu. Tapi pas sudah nyampe di sana, gimana Bapak-Bapak? Allah kayaknya gimana Ustadz? Itu begitu. Jadi kita udah pengalaman tuh dia begitu tuh gitu. Gimana Ustaz, tanggal 12 aja Ustaz, kan gitu ya. Ya udah bismillah. Tanggal 12 juga sah, ya kan? Tetap aja sah. Gitu. Tanggal 13 ada pahala tambahan kan gitu. Pahala kita mabit lagi di situ, pahala kita lontar jumroh kan begitu. Ada lagi yang mau nyari fatwa baru gitu ya. Tapi belum turun fatwanya. Boleh nggak Ustadz, kami tanggal 12 kuat, tapi tanggal 13-nya nitip semua kan gitu. Jadi nitipnya ke siapa? Boleh nggak Ustadz ditinggal sendiri sini, kami yang pulang gitu. Wah itu kayak nanti orang Bani Israel ngadepi Musa, ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kan gitu ya Ustadz ya. Kata itu Bani Israel ngomong kepada itu, katanya, Musa, kamu pergi aja bersama Tuhanmu tuh berjihad gitu. Saya duduk-duduk di sini kan. Jadi Ustadz boleh nggak nginep di sini sendiri? Jadi saya ambil batu semuanya yang ibu punya, bapak punya, saya jalan sendiri gitu. Nah ini keterlaluan. Gitu. Jadi boleh kalau mau ngambil tanggal 12 saja itu boleh, tanggal 13 boleh. Insya Allah ya dua-duanya sah hajinya. Insya Allah taala. Ya, baik. Itu catatan saya untuk fikih manasik haji. Terakhir, kewajiban haji yang tidak boleh ditinggalkan adalah tawaf wada. Yang terakhir itu tawaf wada ya. Tawaf wada itu wajibatul haji, kewajiban haji yang kalau ditinggalkan kena dam. Ya. Itu tawaf wada. Tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Gitu ya, atau meninggalkan Masjidil Haram. Nah, di sini muncul banyak bersiluan pendapat-pendapat para ulama. Contoh begini. Ustadz, apakah yang dimaksudkan tawaf wada itu kita meninggalkan Mekah, tapi kita mau balik ke Mekah lagi gimana? Kita mau ke Taif kan nanti ada perjalanan ke Taif Bapak. Kan berarti kan kita meninggalkan Mekah. Apakah itu kemudian kita tawaf wada terlebih dahulu, atau tawaf wadanya tidak dilakukan? Kita katakan tawaf wadanya ketika kita akan meninggalkan kota Mekah untuk tidak balik lagi. Ya. Karena ini biasa nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan, wah begini capek nanti kita gitu ya. Jadi tawaf wada itu kita lakukan benar-benar ketika kita akan meninggalkan kota Mekah gitu ya, dan tidak kembali pada perjalanan ini gitu. Karena kita akan ke Madinah nanti gitu ya.
Pas di Madinah mau pulang kan kita nggak balik lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Maka itu tawaf wada. Sehingga di hari-hari setelah kita melakukan ibadah haji, kan kita akan apa? Akan city tour sekitar kota Mekah. Ya, itu nanti kondisional juga. Nanti kita bisa ke Arafah. Gimana sih Arafah setelah haji kan itu? Pertanyaannya nanti sudah buka atau belum? Nah itu. Karena biasanya pasca haji itu tidak boleh ada yang berziarah masuk ke tempat itu, baik di Mina, di Musdalifah, di Arafah gitu ya, karena itu jatahnya para pekerja yang akan membongkar tenda-tenda dan yang lainnya. Kalau banyak jamaah masuk ke situ ganggu. Itu biasanya begitu ada aturan, tapi kan kita nggak tahu, aturan kadang-kadang bisa berubah di sana karena mungkin safety-nya sudah lebih aman begini-begini, jamaah jalurnya khusus dan yang lainnya. Kalau memang itu bisa, kita akan ziarah ke sana. Kalau nggak bisa, paling tidak kita ziarah yang ada di sekitar situ, di sekitar Mekah, misalkan di Jabal Sur, misalkan ke Musim Wahyu gitu ya, di Jabal Nur gitu kan, bisa saja. Mana yang nggak bisa ya sudah kita tinggalkan, mana yang bisa ya kita ziarahi. Nanti setelah itu kita juga ada perjalanan ke Taif. Nah maka ke Taif ini nanti juga itu bagian daripada perjalanan kita nanti ke sana. Nah, apakah itu tawaf wada terlebih dahulu? Padahal setelah dari Taif kita masih ada 4 hari 5 hari di situ. Kita akan masuk ke Masjidil Haram lagi. Kita akan bisa mengamalkan tawaf sunnah lagi, gitu kan? Atau barangkali bapak dan ibu juga, mohon maaf misalkan sambil kita ke Taif pulang itu ada yang mau untuk mengkodokkan, membadalkan orang tua misalkan, khusus untuk orang tua kita, ya maka berarti kan harus mengambil miqat kembali di sana, gitu ya. Di Qarnul Manazil kita akan ngambil miqat di sana, nanti baru kemudian kita masuk bapak dan tawaf lagi, sehingga di situ tidak perlu tawaf wada. Jadi nanti kita sepakati tawaf wada itu ketika kita akan ke Mina, gitu ya. Ketika kita akan meninggalkan ke Madinah, ketika kita akan ke Madinah, itu baru nanti kita siapkan waktunya khusus, bapak dan ibu sekarang kita tawaf wada gitu ya, boleh berbarengan, boleh masing-masing juga, itu tidak mengapa. Yang penting nanti dilaporkan saya sudah tawaf wada gitu ya. Agar apa? Ya agar kita sempurna selesai ibadah haji kita sama-sama gitu. Nah ini berkaitan dengan masalah tawaf wada, insyaallah seperti itu. Adapun kekeliruan yang menganggap bahwa tawaf wada, kalau habis tawaf wada kita tidak boleh lagi sholat di Masjidil Haram misalnya gitu ya. Yang tidak, bagaimana kita sunnahnya. Misalkan contoh, bapak dan ibu tawaf wadanya itu adalah misalkan waktu subuh, ya kan? Terus kita waktu zuhur masih di situ juga karena busnya misalkan pada asar. Tidak apa-apa kita sholat di situ, udah balik lagi ke hotel, siap pulang gitu. Atau misalnya jalannya mundur, nah itu nggak ada juga, gitu ya. Jalannya mundur, nah itu nggak ada. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, tawaf wada itu hanya ada di ibadah haji. Di umroh tidak ada. Ya, jadi kalau lagi kita umroh tidak ada tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf wada itu wajibatul haji, kewajiban haji. Kalau kita meyakini bahwa tawaf wada itu ada pada umroh kita, kalau kita tinggalkan harus bayar apa? Harus bayar dah. Kan enggak begitu, gitu ya. Nah, tawaf wada itu adanya di haji. Karena haji itulah Rasul melakukan tawaf wada. Pada saat umroh Rasul tidak pernah melakukan tawaf wada. Yang ada tawaf sunnah aja kalau kita mau melakukannya, itu kalau lagi umroh. Taib. Artinya apa? Nanti setelah tawaf umroh ya, setelah kita umroh selesai kan ada waktu kira-kira berapa hari. Tadi yang sudah biasa bolak-balik ke masjid mau tawaf sunnah mau apa ya itu silakan. Kalau memang sudah tahu jalan di sana. Tapi kalau tidak, persiapkan fisik kita untuk tanggal 8-nya tadi ya. Taib. Kita selesai insyaallah taala ya, perbedaan nafar awal nafar sani, paham ya insyaallah ya. Nafar awal 2 hari saja, 11 dan 12. Nafar sani 3 hari gitu ya. 3 hari 11, 12 dan 13 itu nafar sani. Baik. Kita akan masuk kepada materi yang insyaallah taala berkaitan dengan masalah ziarah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan kita ini itu namanya kan rihlah ya. Namanya rihlah. Haji itu juga itu bagian daripada rihlah. Karena dalam perjalanan itu Rasul mengatakan la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid.
Rihal jamak daripada rihlah. Jangan kalian menyengajakan diri untuk melakukan sebuah rihlah, perjalanan ibadah gitu ya, kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Haji ini itu Masjidil Haram. Umroh juga itu Masjidil Haram. Masjid Nabawi itu bagian daripada rihlah yang kedua, ya kan? Kalau nanti ada yang umroh plus Aqsa, berarti Aqsa itu rihlah yang ketiga. Nah, rihlah ini ada namanya rihlah ta'abudiyah, rihlah ibadah. Ada yang kedua itu rihlah tarikhiyah, rihlah sejarah. Ya kan? Yang kedua nih, ada rihlah sejarah. Dan yang ketiga ada rihlatun tarfihiyah, entertain gitu ya. Gitu ada ya untuk menyenangkan jiwa kita gitu ya, kan ini fitrah kita. Habis lelah capek kita pengen jalan ke Taif, kita pengen jalan-jalan kemana gitu ya, mungkin naik kereta gantung mau apa gitu ya. Jangan dibilang oh kayak anak-anak Ustadz, enggak, karena tawaf udah selesai capek kan gitu ya. Jadi ya menyenangkan kita. Nah itu namanya rihlatun tarfihiyah. Jadi ternyata perjalanannya udah 3. Nah, dalam ibadah haji dan ibadah umrah itu 3-tiganya ada, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Maka ini paket lengkap kita. Ya, paket lengkap kita itu pertama adalah rihlah ta'abudiyah. Rihlah memang ibadah. Tujuan kita dari sini ke Masjidil Haram memang untuk ibadah. Bisa sholat 1 kali sholat 100.000 kali lipat kita sholat di situ. Bisa tawaf sunnah, bisa sa'i, bisa tilawah Quran di dalamnya gitu ya. Itu terus kita lakukan, itu ibadah. Kita misalkan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu namanya tawaf ibadah. Apa namanya? Rihlah ibadah. Karena itu ibadah, maka aturannya itu ya aturan Rasul yang kita pakai. Karena itu ibadah gitu ya. Ibadah aturan Rasul, karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka kan tertolak gitu ya. Maka rihlah ibadah itu aturannya udah jelas. Wahyu Allah, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana gitu ya. Pemahamannya seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Jadi itu rihlah ta'abudiyah, termasuk ziarah kubur. Itu rihlah ta'abudiyah namanya. Ya. Rihlah ta'abudiyah, nanti kita ke Masjid Nabawi itu ke makam Rasul. Ya, ke makam 2 sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar, ke pemakaman Baqi, ke pemakaman Uhud misalkan. Itu namanya rihlah ta'abudiyah. Atau ke Masjid Quba kita salat 2 rakaat. Gitu ya. Itu namanya rihlah ta'abudiyah. Ya. Jadi kata Rasul man tatahhara min baitihi summa ata masjid Quba'in fasalla raq'ata ini gitu ya, ta'dilu umrah atau ka'adli umrah. Siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari hotelnya menuju ke masjid, sholat 2 rakaat Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka kemudian dia mendapatkan pahala apa? Pahala umrah. Nah ini namanya rihlah ta'abudiyah. Ya, gitu. Nah yang kedua itu ada rihlah tarikhiyah. Ya, rihlah sejarah yang biasa disebut napaktilas sejarah Rasul. Ya kan? Bapak dan Ibu pergi dari Mekah ke Madinah saja, meskipun naik kereta cepat, harus ada niatan dalam dirinya, yaitu meskipun tarfihiyahnya ada, tapi tarikhiyahnya di situ ada. Bagaimana perjalanan Rasul misalkan dari Mekah ke Madinah dulu berhijrah seperti apa? Dengan berkendaraan, sudah begitu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Bagaimana perjalanan dalam keadaan yang genting, yang sangat luar biasa seperti itu. Ini kan sejarah. Kemudian kita duduk di kursi yang nyaman dengan jarak tempuh 420 kilo, lalu kemudian naik kereta cepat cuma 2 jam 20 menit atau 30 menit, kan nyaman sekali itu. Tapi kita bisa melihat tuh bagaimana padang pasir yang dilihat yang dulu Rasulullah melewati itu. Luar biasa, Pak. Itu hidup kita saat ini itu luar biasa. Kita misalkan kemudian ke Jabal Thawr misalkan, kan itu rihlah tarikhiyah.
Kenapa saya jelaskan ini? Agar ketika saya menjelaskan di sana jangan ditinggal tidur. Oh enak nih kayaknya Abu Selamat kalau cerita gitu kan, itu bisa bikin kita ngantuk. Pas saya nengok semua tidur. Itu membiarkan saya ngomong sendiri gitu pakai mic gitu. Ya, ini kita sedang membacakan sejarah bagaimana perjalanan Rasul itu berhijrah. Saya jelaskan biasanya itu. Ya, saya biasa jelaskan bagaimana asal muasal kenapa harus berhijrah, kenapa berhijrah itu maknanya apa gitu ya. Itu kita jelaskan. Kenapa? Karena ini rihlah tarikhiyah. Bapak dan Ibu ketika pulang dari sana itu juga sejarahnya meskipun bisa sudah dibaca, tapi lebih nyata lagi. Oh ternyata ini gitu ya. Ternyata ini kan begitu kan enaknya baca sejarah itu gitu. Sejarah dengan dongeng kan beda gitu. Kalau dongeng entah apa yang diinikan gitu. Kalau sejarah Bapak kita ceritakan, Bapak ngelihat langsung seperti apa gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita nanti sama-sama kita mengkaji sejarah yang ada. Itu rihlah tarikhnya itu luar biasa. Kita ke Taif itu ada tadi ya, naik kereta gantung kan bisa gitu. Apa ada di Taman Mini? Iya, tapi kita belajar sejarahnya. Di Taif bukan teleferiknya saja yang kita tuju, tapi bagaimana ketika Rasulullah dakwah di Taif itu seperti apa. Jadi kalau ada seorang ustadz ngisi kajian baru diusir dari masjid, itu nggak usah marah, biasa. Untungnya tidak dilemparin batu. Rasul dilemparin batu sampai berdarah-darah, sampai datang malaikat kok, ya kan? Ya Rasul, ini apakah timpakan saja nih dua gunung yang tinggi nih, antara gunung Mekah dengan di Taif kita timpakan kepada warga Taif? Jangan, kata Rasul. Nanti dari umat sini, dari sini, saya berharap lahir orang-orang yang soleh, nanti Islam berkembang di sini. Kenyataan dengan doa itu sekarang itu nyata, ya kan? Itu pentingnya doa kan, dan itu pelajaran, itu sejarah yang harus kita ambil. Ke Uhud, Jabal Uhud kita akan jelaskan. Nah itu namanya rihlah tarikhiyah. Biasanya di mobil kita jelaskan, tapi kita juga minta untuk turun biar kita ngelihat secara langsung, gitu ya. Kecuali lagi puasa biasanya nggak sedikit nggak bisa maksa, ya kan. Beberapa kali kalau pas lagi puasa saya bimbing jamaah itu dulu juga gua garis lurus begitu tuh Bu. Ustadz bisa nggak kita nggak turun, Ustadz aja jelasin dari sini, boleh gitu. Yang mati saya juga alhamdulillah kan gitu. Kalau saya turun juga kan haus juga kan gitu. Udah suruh jelasin, panas gitu kan. Itu cuma alhamdulillahnya nggak diutarakan, gitu. Cuma dalam hati saja. Gitu. Dalam hati saya kok tahu jamaah maunya hati saya. Gitu. Tapi kalau turun, ayo siap kan gitu. Nah itu rihlah tarikhiyah itu luar biasa. Nah yang ketiga itu rihlatun tarfihiyah. Ya, rihlatun tarfihiyah itu ya kita santai bersantai-santai lah. Itu kita sekedar misalkan makan di Taif gitu ya. Ya, ala makan di Arab seperti apa gitu, pakai sufro ya, kemudian satu nampan bareng-bareng terus apa kan di kita nggak biasa tuh. Makan ditumpahin di plastik. Nah, kita makan kan gitu ya, padahal kita tahu Bapak mana ada di sini selaku direktur jenderal apa makan bareng-bareng satu plastik gitu ya, ditumpahin gitu, rebutan lagi gitu ya. Ya itu kan, itu ya seneng aja gitu ya, itu namanya tarfihiyah. Kita naik teleferik juga, atau tadi apa tuh yang ya mobil gitu, tobogo ya, hah? Tobogan ya, ya itu begitu. Jangan, ini anak kecil jangan gitu, nggak apa-apa Bah. Suami istri naik juga begitu nggak apa-apa gitu. Menyenangkan kita gitu ya. Ya di sana juga ada hiburan, mau ada renang, ada apa juga ya silahkan aja gitu. Itu boleh ya, artinya saya seperti itu bisa ya. Di Madinah kita bisa datang ke perkebunan kurma, kita menikmati di situ. Kalau dulu kan di Jeddah kita masih bisa ya, di pinggir pantai gitu bisa duduk-duduk, tapi kalau sekarang kayaknya tidak boleh gitu ke sana. Artinya ini rihlah tarfihiyah itu juga boleh dilakukan oleh kita. Nah, materi di fikih yang kedua itu kita gabungan antara 3 macam rihlah itu. Yang pertama adalah haji badal ya. Haji badal ini fikihnya adalah bahwa orang boleh dibadalkan hajinya manakala dia punya uzur syar'i. Karena haji ini siapapun dia muslim pasti berkeinginan untuk haji. Hatta orang tua yang tidak punya niat
Ya, orang tua kita yang tidak punya niat. Kenapa? Kadang-kadang tidak punya niat itu karena sudah gambaran dalam dirinya apa mungkin, kan begitu. Jadi daripada mikir kebablasan gitu ya, ngelamunin sesuatu yang menurut dia tidak mungkin, akhirnya apa? Seperti tidak ada niat. Tapi Allah, haji itu setiap di dalam hati seorang muslim pasti ada keinginan. Ketika ada seperti itu, maka lalu kemudian qadarullah, ada uzur syar'i. Pertama wafat, itu udah pasti uzur syar'i. Yang kedua itu sakit menahun la yurja shifa'uhu, kata para ulama fikih, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Maksudnya sulit diharapkan kesembuhannya itu artinya apa? Ya mungkin ya sakit yang menahun, yang memang ya kesabaran lah yang terus ini kan seperti itu. Itu namanya maradun la yurja shifa'uhu. Kalau harapan sembuhnya pasti ada, tapi secara kasat mata manusia itu akan uzur. Yang ketiganya al-ajuz, karena memang kelemahan atau lansia yang memang dari sisi usia, fisik, tenaga dan yang lainnya itu tidak mungkin lagi kita bisa melakukan itu. Nah, yang keempatnya adalah nazar. Nah, nazar, meskipun dia muda, ketika dia bernazar, ya, maka kan wajib bagi dia untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Saya kalau lulus saya akan bernazar, saya akan haji gitu. Ya kan? Qadarullah dia lulus, kan mestinya ditunaikan kan kewajiban tersebut. Tapi masalahnya adalah apa? Pas mau berangkat mungkin dia sakit. Pas mau berangkat dia begini, pas mau berangkat begini, akhirnya apa? Dibadalkan. Jadi badal itu boleh dilakukan karena ada uzur syar'i. Nah, tinggal siapa yang melakukannya? Yang melakukannya harus yang memenuhi syarat. Pertama adalah syarat ya, pertama dia muslim, berakal, dia baligh gitu ya. Dia tahu tentang ilmu tata cara menunaikan ibadah hajinya, dan yang berikutnya adalah jika ahli warisnya dia memang ahli di bidangnya itu, maka itu silahkan lakukan. Kalau tidak, maka bisa diberikan kepada yang lebih tahu tentang hukum-hukum daripada fikih hajinya. Gitu ya, itu cara siapa yang berhak membadalkan. Yang berhak membadalkan adalah keluarganya. Keluarganya harus sudah haji dulu sebelum membadalkan orang-orang lain. Keluarganya juga harus faham dulu pelajaran-pelajaran tentang fikih hajinya. Kalau tidak, maka bisa diserahkan kepada yang lebih faham. Bisa melalui travel, nanti travel menuju orang dan lain-lainnya. Itu yang amanah yang bisa menjalankan itu. Kenapa? Karena satu orang hanya bisa membadalkan satu. Kalau diberikan kepada yang tidak amanah, ya kita khawatir karena di situ muncul angka nominal itu, maka kemudian satu orang menggampangkan. Akhirnya dia tidak amanah. Satu orang dia bisa bawa 3-4 orang untuk dia pribadi, kan nggak sah jadinya. Nah ini yang khawatir, maka itu hati-hati. Nah ini mengenai haji badal, ya itu seperti itu. Saya kira haji badal penjelasannya kita jelas seperti itu. Masuk kepada yang lain. Nah ini masalah kontemporer. Ya saya pikir nanti masalah ini sambil jalan kita permasalahan yang banyak ya. Seperti misalkan boleh ibu-ibu yang masih aktif misalkan haid gitu ya, apabila misalkan sudah mendekati waktu itu dan kira-kira di antara amalan tanggal 8 sampai tanggal 13 itu datang haid, boleh nggak dia minum pil penunda haid misalkan? Jawabannya boleh jika dia tahu itu tidak membuat tidak memudorotkan badan kita misalkan. Ya, itu boleh. Tapi kalau itu akan memudorotkan betul, kita akan jatuh sakit, kita malah nggak bisa makan dan yang lainnya, ya tentunya jangan dilakukan. Itu berjalan aja normal seperti biasa misalkan. Ya, ini kan salah satu yang karena ini yang sering muncul di dalam manasik-manasik itu, maka kita bawakan ya permasalahan ini. Kemudian misalkan sekarang bertawaf menggunakan skuter misalkan gitu ya, atau mobil-mobilan gitu ya, boleh gitu, itu silahkan. Apakah yang muter di sekitar Ka'bah langsung itu lebih afdal daripada yang di atas lantai 3 pakai skuter? Jawabannya yang afdal itu yang paling ikhlas, ya kan, dan yang paling yang paling benar mengikuti tuntunan Rasul
Soal dia pakai skuter atau apa, itu kendaraan, itu fasilitas, ya. Jangan sampai ada keyakinan tawaf lebih dekat ke Ka'bah jauh lebih utama daripada yang lantai 2 yang itu putaran Ka'bahnya lebih jauh, atau kebalikannya, merasa jauh langkah kakinya lebih banyak pahala, menganggap remeh yang di bawah. Itu juga jangan. Yang paling baik itu adalah ahsanu amala, itu 2, akhlasuhu wa aswabuhu. Ketika Allah katakan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, gitu ya, untuk menguji kalian ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, para ulama tafsir mengatakan man huwal ahsan amaluhu, siapa yang paling baik amalnya. Kata para ulama tafsir menjelaskan yang paling baik ahsanu amala itu akhlasuhu, yang paling ikhlas, aswabuhu, yang paling benar. Ikhlas itu niat dan hatinya dijaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Aswab yang paling benar adalah yang kalau kita mencoba terus mengikuti tuntunan-tuntunannya, fikihnya. Ya, jadi itu soal masalah itu boleh. Karena sering pertanyaan bahwa Ustaz, saya merasa nggak afdal kalau saya sholat tawaf tidak di bawah gitu ya, tidak di sekitar itu. Saya bilang, dari mana Anda tahu? Gitu. Ya pokoknya kalau tawaf nggak ngelihat Ka'bahnya itu kayak nggak afdal gitu. Dia mengatakan seperti itu. Sekarang nggak bisa. Kalau misalkan kita tawaf itu cukup pada saat kita lagi pakai pakaian ihram boleh, tapi sekitar itu. Kalau Anda mau tawaf sunnah lagi di situ, berarti apa? Ini ke dalam saya bercerita kepada umrah ya, ketika umrah. Kalau haji memang ada berbeda nanti aturannya. Ya, kita tawaf mengelilingi Ka'bah atau yang langsung di pelataran Ka'bah itu kan cuma sekali. Pada saat kita berpakaian ihram, yang bapak-bapak. Nah kalau mau ngambil sunnah lagi gimana? Sunnah tawaf, ya kan? Berarti kan dia harus apa? Ya dia harus kain ihram lagi. Sedangkan dia tidak lagi mau berihram, kan jadi mengelabuhi polisi yang ada kan gitu. Yang kalau ketahuan juga itu akan dipermalukan. Gitu. Maka itu sebaiknya tidak dilakukan oleh kita. Tapi tidak menghalangi kita untuk tawaf. Yaitu apa? Naik ke lantai 2 bisa jalan kaki, muter. Naik ke lantai 3 lagi bisa pakai skuternya, kan itu tawafnya seperti itu. Dan itu semuanya ya utama, semuanya baik, karena kebaikan dan keutamaan mengikuti yang paling ikhlas, yang paling benar. Contohnya ya itu seperti itu berkaitan dengan masalah ini. Masalah-masalah kontemporer dalam masalah ibadah haji ini nanti sangat banyak sekali gitu ya. Seperti misalkan contoh gitu ya, kalau bagi wanita itu lagi ihram itu kan nggak boleh pakai cadar, ya kan, nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan gitu ya, itu harus dibuka. Lalu muncul sekarang itu karena ada fatwa yang lain disebut pakaian itu kalau nempel melekat, kalau tidak melekat bagaimana kan gitu ya. Karena nas hadisnya itu begini, ketika Aisyah bertanya kepada Rasul tentang bagaimana kewajiban membuka cadar itu, kalau ada orang yang akan terus memperhatikan kita bagaimana, maka ambil ujung dari jilbabnya itu ditutupi di mukanya untuk menghindari laki-laki yang tadi misalnya sering liatin itu. Kalau sudah aman buka kembali kan gitu. Nah orang sekarang capek begitu tuh apa kan gitu, udah deh akhirnya apa dibukalah. Ada orang yang mengambil kesempatan, kayaknya bikin kayak topi gitu Pak ya, kayak topi dipakai lalu kemudian apa ditutupkan agak jauh dari wajah sehingga itu tidak melekat kata dia gitu. Boleh atau tidak? Nah itulah kemudian beredar lagi fatwa yang macam-macamnya. Ada yang mengatakan boleh ya karena tidak melekat pada wajah, ada yang mengatakan tetap tidak boleh karena nempel pada kepala, gitu ya. Nanti kemudian ditanyakan lagi, boleh tak kalau gitu pakai payung yang tidak nempel di kepala? Akhirnya apa ditempelkan di kepala itu ikatannya, payung naik ke atas kan gitu. Kan ada tuh begitu, gitu untuk menghindari panas misalkan. Ini kan sebenarnya muncul kan kontemporer di masalah yang sekarang. Yang kalau kita tahu bahwa udahlah bismillah kan gitu ya, mau ibadah gitu ya. Gitu ya, mau ibadah itu harus kita pengen dilihat sama Allah gitu loh, betul gak? Kita ini ibadah ini pengen dilihat sama Allah, bukan pengen dilihat sama orang ya. Jadi udah bismillah, panas itu udah mesti gitu ya,
Gerah itu udah mesti, karena banyak orang meskipun di ruangan ber-AC tetap aja gerah, panas gitu. Apalagi pakaian kita pakaian ihram. Sudah nikmati itu gitu. Ya, kalau itu dinikmati oleh kita, sesuatu yang akan berat itu terasa ringan gitu. Tapi kalau begini, ini begini, terlalu banyak pertimbangan yang itu kemudian bahkan akan banyak mencari-cari celah pembenaran yang ada. Nah, masalah kontemporer tidak selalu beririsan dengan syariat. Kadang-kadang masalah kontemporer juga dibuat gitu ya. Baik, seperti itu. Ini kalau ya kita sholat belakang TV, ya jual beli di pesawat gitu ya. Ya saya kira hal yang umum ya, kita di pesawat ada jual beli, boleh nggak kita lagi berikhram kita beli gitu ya, boleh saja, itu nggak ada kaitannya itu. Tapi karena sering orang ada pertanyaan sehingga perlu kita sampaikan gitu ya. Gitu, karena Rasul mengatakan gitu, kalau untuk urusan dunia ya itu urusan Anda gitu, jual beli itu. Mau di pesawat, mau di kapal laut, mau apa kan boleh saja gitu ya. Tapi kalau urusan agama tolong kembalikan kepada kita, kan demikian. Ya, tapi kemudian ya berwudu dengan ya segelas air atau apa gitu ya. Itu gimana caranya gitu ya. Nah, itu juga bisa disampaikan nanti atau dipraktekkan gitu ya. Sholat di atas pesawat, ya. Ada kadang-kadang kita pernah melihat itu ada orang yang sholat di atas pesawat itu memaksakan diri di antara tempat duduk lalu dia sholat. Karena pesawat itu arahnya ke Saudi itu ke Arab sana, jadi dia udah langsung sholat aja di situ gitu. Padahal disitulah lalu lalangnya pramugari untuk melayani gitu. Kan nggak boleh. Ya, tidak boleh di situ. Apalagi dia berdiri lalu kemudian pada saat pesawat ini gitu ya, itu mengada-ngada gitu. Berarti perlu faham tentang fikihnya. Kalau memang dia bisa misalkan sholat di belakang yang ada musola, lakukanlah sholat. Mau sambil berdiri juga tidak mengapa. Tapi kalau semua orang mau sholat di belakang semua begitu akan membahayakan pesawat juga, maka sholatlah di atas kendaraan kita. Gimana sholat di atas kendaraan? Takbiratul ihramnya diusahakan menghadap ke kiblat. Jadi misalkan kiblat di sana gitu ya, saya contohkan misalkan. Jadi ketika kita mau sholat kiblatnya di sana gitu, maka saya bangun dan ini saya berbalik begini, Allahu Akbar gitu ya, lalu udah saya balik lagi duduk gitu ya, udah langsung duduk gitu, baca Al-Fatihah kemudian ini gitu ya, saya seperti itu. Nanti kemudian ruku Allahu Akbar gitu, kemudian kita i'tidal Allahu Akbar, sujud gitu, Allahu Akbar, sujud lebih banyak lagi gitu, atau sama juga nggak ada masalah, karena dibedakan dengan pasti tasbihnya. Ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, sampai salah. Kadang-kadang kita di pesawat, aduh malu Ustaz mau sholat, padahal kita mau sholat, kenapa mesti malu? Ya kan? Kadang-kadang ada di depannya nggak terima, kayak kita sholat menghadap ke dia gitu, mentakbirin dia. Ya itulah karena kejahilan itu kadang-kadang kan gitu. Misalnya kita sholat takbirnya ke dia, kan dia ngadep ke kita kan, gitu. Jangan gitu dong, saya masih hidup masa disolatin. Salah lagi juga tuh begitu. Ya kan? Ada aja, memang masyarakat juga begitu gitu kan. Nah ini kalau tuh contoh, padahal itu loh. Ya, sunahnya adalah takbiratul ihramnya kita menghadap ke kiblat. Setelah takbiratul ihram kita duduk pesawat mau ke timur, ke selatan, itu nggak ada masalah gitu. Ya, baik. Ini salah satu contoh, itu sholat di pesawat gitu ya, sampai salamnya, dan itu qasar gitu ya, itu ke qasar ya. Kira-kira seperti itu, jama' dan qasar boleh. Baik. Ya, itu kesimpulan dari perjalanan haji kita, nilai-nilai yang harus kita gali ya, adalah galilah kita nilai-nilai ketauhidan dan keikhlasan ya. Sepulang kita dari haji pun itu harus kita cari terus ya, penguatan akidah dan ketauhidan kita ya. Kemudian berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu adalah kendaraan kita untuk selamat mengarungi kehidupan dunia ini ya. Kemudian ketundukan dan kepatuhan yang harus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah ya, beribadalah kalian kepada Allah hingga datang kematian kita. Jaga persatuan dan persaudaraan. Nah ini penting
Ya, satuan kita kaum muslimin 4 juta itu semuanya muslim. Ya, muslim itu kal jasadil wahid, satu jasad. Jangan pernah menganggap misalkan orang berkulit hitam, ya yaitu tidak lebih mulia dari kita. Kita yang kulit putih lebih mulia dari dia, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, itu persatuan itu harus dijaga, persaudaraan juga harus dijaga. Ya, senyum kepada mereka siapapun, mau kenal atau tidak. Saya banyak mendapati pelajarannya. Ada orang-orang yang Sunda lalu ketemu sama orang Afrika, yang ini ngomong bahasa Sunda, yang ini bahasa ini nggak paham kan gitu ya. Saya kemarin bulan Syawal begitu. Saya ada bulan Syawal itu kemarin lucu. Saya sedang ke Taif ya. Ada ibu-ibu jamaah saya itu udah sepuh juga dia. Dia sedang duduk habis turun ya dari teleferik itu. Kemudian kan biasa kita jalan-jalan duduk dulu di situ. Pas kita duduk ya, di depannya ada suami istri orang Afrika. Mereka suami istri udah sepuh juga. Gitu. Si ibu ini, saya lagi duduk di kursi agak jauh dari itu. Gitu. Pakai bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawanya gini, pegangin tangan saya dong. Saya mau berdiri nggak bisa nih kan gitu. Iya kan gitu. Orang itu kan nggak paham ini apa maksudnya, tapi tangannya disodorin gitu. Akhirnya si ibu ini bangun, angkat dia. Ya, makasih kalau bahasa kita gitu, ngantuk-ngantuk juga gitu. Jadi itu bahasa yang sama-sama nggak paham sebenarnya. Saya yakin nggak paham. Masa orang Afrika bisa bahasa Sunda kan kayaknya jauh gitu kan. Gitu. Tapi itulah nikmatnya persaudaraan. Kalau kita tahu bahwa dia sedang umrah, dia sedang muslim, innahu muslim. Dia sedang dia seorang muslim. Gitu. Nah, karena dia muslim, udah persaudaraan siapapun. Tidak perlu kita melihat gitu ya. Di sini kadang-kadang kita memang banyak dipecah-pecah dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi sesungguhnya kita itu muslim akan bertanggung jawab kepada Allah dengan keislaman kita, gitu ya. Kemudian yang kelima? Ya, kesabaran itu udah pasti ya. Haji tadi itu udah sabar luar biasa gitu. Maka kesabarannya ditingkatkan gitu ya. Itu harus ya dari kita. Akhlak mulia juga sama secara umum ya. Kemudian adalah ingat akhirat. Maka gambarannya ini adalah pemakaman baqi. Ya, ini pemakaman baqi. Para sahabat dimakamkan di situ gitu ya. Dengan segala kemuliaan para sahabat, kuburannya ya begitu. Istri Rasul pun itu di situ. Ya kan? Kecuali Khadijah, misalnya Khadijah itu di Ma'lah di Mekah. Yang lainnya semuanya di sini. Nah, itu juga kuburannya sama. Pada isi seorang nabi yang sudah pasti masuk surga kan gitu ya. Sudah pasti dijamin masuk surga. Nah, jadi bagaimana kita dihadapkan dengan akhirat ini luar biasa. Tidak ada yang merasa diri kita lebih mulia, pada akhirnya kita juga akan masuk ke dalam bumi. Ya, tidak ada yang merasa kita lebih hebat di dunia kecuali kita juga akan masuk ke bumi itulah. Ya, itu nilai-nilai ibadah haji dari ketauhidan ditutup dengan akhirat. Ya, ini penting nilai-nilai haji untuk kita pelajari terus. Baik, lanjut insyaallah. Ya, ini nanti dipelajari saja ya. Kesalahan-kesalahan apa saja sehingga kita tidak tidak banyak kesalahan yang ada gitu ya. Ini. Contoh tadi Afan satu lagi yang Arafah coba tadi. Nah ini, misalkan ya di situ ada kesalahan saat Arafah gitu, wukuf di luar batas Arafah. Kok bisa Ustaz? Karena dia jalan-jalan keluar dari tenda kita. Ya kan, tentang masih zuhur kan lama tuh maghribnya. Ini jalan-jalan dia kemana tuh? Berdasarkan Google Map. Gitu ya. Di situ ada misalkan Jabal Rahmah gitu ya. Jabal Rahmah. Waktu berangkatnya bisa Jabal Rahmahnya. Ketemu tuh karena di Google Map. Pas pulangnya lupa tenda saya berapa. Nah ini musibah, ya kan? Akhirnya Pak kesulitan bagi dia. Gitu. Saya tendanya berapa nih di Arafah ini gitu. Waktu ke Jabal Rahmahnya di Google Map-nya ada, kan maktab kitanya nggak ada di Google Map pada saat pulangnya itu. Sementara tenda warnanya sama semua. Nah itu yang sulit, jutaan orang berkumpul dari itu. Makanya kalau lagi begini tidak perlu jalan-jalan. Waktu jalan-jalan kita gunakan untuk berdoa, berzikir dan yang lainnya. Kalau nanti jalan-jalan kita ada waktu khusus. Seperti tadi kita mungkin akan city tour di sekitar
kota Mekah tersebut ya. Meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari ya. Nah itu tadi menyusahkan diri untuk naik ke Gunung Arafah, maksudnya di Jabal Rahmah di sini ya. Ada yang menyebutnya itu Jabal Arafah, ada yang menyebutnya itu adalah Jabal Rahmah ya. Jadi sebelum tenggelam matahari dia sudah keluar dari batas itu nggak boleh, tetap berada di tenda, tetap berada di kawasan tenda kita gitu ya. Menyanyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya ya, ngopi berlebihan, ayo kita ngopi di sini gitu ya, ngobrol di bawah apa namanya pohon gitu ya, cerita kesana kemari atau apa, itu nggak ada manfaatnya. Waktu yang sangat singkat, setengah hari itu manfaatkan ya. Jadi itu ketika dia lagi di Musdalifah misalkan berdesak-desakan ketika keluar menuju Arafah. Nah, ini bukan apa, menuju ke Mina maksudnya, karena kan lagi dari Musdalifah kita akan ke Mina. Nah, itu nggak perlu, sesuai antrian aja, nggak apa-apa. Mabit di luar Musdalifah ya, itu kita sampai keluar ke Musdalifah gitu ya, gitu. Atau meninggalkan sholat, atau di sana mencuci tadi batu gitu ya. Nah batu yang dimiliki oleh kita lalu kemudian dicuci, menghabiskan waktu ya, akhirnya kurang istirahat. Ini salah satu contoh aja, silakan bisa dibaca buat Ibu sekalian. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita lihat di lapangan ya. Yang kita lihat di lapangan, ini kita identifikasi seperti itu. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah dan fikihnya. Nah, kalau kita dapati misalkan kota Mekah ini kan dulu namanya Bakkah ya. Namanya Bakkah. Dibangun kota Mekah itu oleh para malaikat. Yang membangun kota Mekah itu para malaikat. Para malaikat itu dalam hadis ini saya rincikan saja karena hadisnya panjang kalau saya jelasin. Bahwa para malaikat itu saat itu tengah bertawaf di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Lalu kemudian mereka melihat ke bawah. Di bawah itu, lalu kemudian di bawah itu tempat itu sepi, satu lembah di situ. Lalu kemudian Allah perintahkan, wahai para malaikatku, ya bangunlah rumahku seperti ini, kata Allah pada para malaikat. Seperti yang kalian bisa bertawaf di sini. Kamu bangun itu di bawah yang tempat di mana kamu lihat. Maka kemudian dikirimkan para malaikat untuk turun ke bumi. Lalu kemudian dibuatlah di situ rumah, yaitu Ka'bah. Maka yang pertama kali tawaf di Ka'bah itu adalah para malaikat. Karena para malaikatlah yang minta kepada Allah, ya Allah, Engkau izinkan kami tawaf di Baitul Ma'mur, di atas langitmu yang ketujuh itu, izinkan kami yang membangun ini tawaf juga di sini. Itu sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Jadi salah kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merenovasi. Ya, merenovasi dari perjalanan waktu yang sangat panjang. Ya, itu direnovasi. Maka yang pertama kali tawaf di situ itu adalah para malaikat. Disebutlah kemudian itu Bakkah. Maka Allah katakan di dalam surah ya Al-Baqarah itu nanti ada ayat yang mengatakan bahwa surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran Allah pilih untuk dijadikan tempat Ka'bah. Surah Ali Imran ayat 90. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali untuk manusia. Allah katakan untuk manusia. Manusia yang pertama siapa? Adam alaihissalam. Allah berikan bumi, Allah ciptakan, Allah bangunkan satu rumah Allah di bumi untuk manusia. Berarti Allah menciptakan itu sebelum Nabi Adam. Allah siapkan dulu tempatnya, yaitu di bumi, yang disebut Bakkah, bi Bakkah mubarakah. Bakkah itu dalam perjalanan waktu kemudian berubah menjadi Makkah. Bakkah itu berubah kemudian menjadi Makkah. Maka disitulah Ka'bah itu ada. Dulunya namanya Bakkah, kemudian dijadikan perjalanan waktu kemudian Makkah. Ya. Nah itu keutamaan kota Mekah itu karena yang membangun itu adalah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat. Maka kesuciannya itu luar biasa, harus dijaga di situ. Karena Allah lah yang telah memilih tempat itu. Makanya Allah katakan bahwa sebaik-baik tempat di atas sebaik-baik bumi, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Mekah Al-Mukarramah, yaitu Bakkah tadi gitu. Ya. Meskipun kita dapati mau kita kritisi kayak apapun, di Mekah panas, di Mekah orangnya kasar-kasar, di Mekah orangnya keras-keras, di Mekah orangnya begini-begini, itu yang paling dicintai oleh Allah tempat itu. Maka kita di situ fikihnya itu adalah apa? Jangan pernah menyakiti bumi Mekah, gitu ya. Maka apa? Kalau ada temuan di kota Mekah itu pun jangan diambil. Kalaupun harus diambil, serahkan kepada polisi yang berwajib, serahkan. Urusan dia sudah punya aturan. Tapi kita menemukan dompet, menemukan uang, menemukan apa gitu, itu tinggal. Atau kamu ambil untuk tidak jatuh kepada tangan orang yang tidak bagus gitu ya, maka apa? Berikan kepada polisi yang ada. Ya, itu yang lebih baik. Kenapa? Allah menjaga kesucian itu. Untuk itu, mencium Hajar Aswad dengan menyewa orang itu jangan dilakukan. Karena orang itu yang dipikirkan uang, jasa untuk apa? Itu uang. Dia tidak peduli dengan nyikut sana nyikut sini. Karena dengan alasan, Bapak adem saja, tenang aja, Ibu tenang aja, pokoknya biarkan yang nyikut kami kanan kiri, Bapak cium aja, yang nyikut kan kami, bukan itu. Dia kalau dosa-dosa kami, itu terlalu berani dia untuk berbicara seperti itu gitu. Pada itu di depan Ka'bah, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyuruh, meskipun yang nyikut dia kan yang bayar siapa? Kita yang mau nyium Hajar Aswad. Maka nggak perlu pakai ya jasa-jasa begitu. Kalau Allah takdirkan kita mau cium Hajar Aswad dalam keadaan apapun itu bisa. Kalau belum, sudah. Karena selevel Umar bin Khattab saja ketika sudah berada di depan apa? Di depan batu Hajar Aswad itu sampai berbicara. Umar bin Khattab itu sampai dia ngomong, "Inni a'lamu annaka hajarun." Sesungguhnya aku ini tahu kamu itu hanya batu. La tanfa wa la tadur, tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltu. Seandainya aku tidak melihat dengan kedua mataku bahwa Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan menciummu. Itu selevel siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kita sekarang itu sikut-sikutan kanan kiri buat apa? Bukan berarti kita tidak cinta dengan Hajar Aswad. Karena itu adalah batu dari apa? Dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya berwarna putih, kemudian sawadatu dzunubun nas. Itu bisa hitam karena banyak dosanya manusia. Maka dari situlah kemudian apa? Kita coba muliakan dengan apa yang kita bisa muliakan dengan tidak menyakiti orang lain. Itu kota Mekah dengan berbagai macam keutamanya. Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Hajar Aswad di situ. Ada riwayat bagaimana kemudian di situ Nabi Ibrahim dan keturunannya berada di tempat tersebut. Ini kemuliaan yang luar biasa yang ada di kota Mekah. Maka ketika kita ke sana, muliakan itu sebagaimana Allah memuliakannya. Tidak boleh kita berlaku kasar, tidak boleh kita apalagi sampai kita menyakiti orang. Ya, itu tidak boleh. Itu fikih kita ketika berada di kota Mekah, ya. Jadi tanah haram, Dajjal tidak bisa akan masuk gitu ya ke tanah haram tersebut. Kan ini kemuliaan luar biasa. Ya. Kalau ada orang berbangga bisa hijrah ke mana tuh, ke Amerika, bangga sekali. Bisa hijrah, saya pokoknya di Indonesia pusing ini politik begini gitu ya. Saya mau ke Amerika aja lah yang santai gitu. Siapa bilang gitu. Itu bukan kebaikan. Hijrah yang terbaik itu dua, kota Mekah, kota Madinah. Ya, kota Mekah, kota Madinah. Kalau kita mau hijrah itu yang kira-kira kalau Dajjal masuk nggak bisa gitu loh. Kalau ke Amerika justru Dajjal memporak-porandakan, betul kan? Gitu ya. Justru baru dengan nama Dajjal itu udah hancur itu, tahu itu. Dan coba ke Mekah, Madinah gitu. Mekah, Madinah itu aman. Ya kan? Dajjal tidak akan pernah masuk. Di perbatasan tanah haramnya aja dijaga oleh para malaikat. Kan luar biasa. Nah, itu kita harus di situ. Gitu ya. Maka
Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa melakukan perjalanan ke kota Mekah itu nikmat yang luar biasa. Ya, saya membaca buku perjalanan Ibnu Battuta ke kota Mekah. Itu ada riwayat Ibnu Battuta ya, itu masuk ke kota Mekah itu sampai 3 bulan melakukan perjalanan itu. Di tengah jalan yang dia mesti lakukan apa? Dia lautan dia juga harus tembus. Ya kan, kayak dari Mesir misalkan ke mau ke Jeddah itu kan naik kapal laut aja 3 hari 3 malam. Dulu saya tahun 96 haji. Jadi mahasiswa di Al-Azhar, saya haji tahun 96. Naik pesawat nggak mampunya kapal laut. Jadi kapal laut 3 hari 3 malam di Laut Merah terombang-ambingkan gitu. Ya udah bismillah. Karena saya baca Ibnu Battuta itu 3 bulan, kita cuma 3 hari 3 malam. Ya kan? Kita lihat seperti itu perjalanan yang luar biasa menurut kita. Belum begitu di tengah jalan dihadang oleh perampok gitu ya, Ibnu Battuta, uang perbekalannya dicuri semua, hampir mati di tengah padang pasir, hanya mendapati 1 air dia bisa lakukan perjalanan lagi. Maka dia di situ menulis riwayat, perjalananku menuju kota Mekah tidaklah mudah. Faedahnya bagi kita apa? Ya kita Allah perjalankan dengan begitu mudah. Nah itu kita nikmat. Ya itu nih nikmat luar biasa. Ini kota Mekah ya. Di kota Mekah nanti Bapak dan Ibu sekalian ada manasikul hajj gitu, ada masyair gitu ya, ada Muzdalifah, ada Mina, ada Arafah, yang semua itu para nabi dan para rasul itu ke situ. Jadi bayangkan ketika kita berada di kota Mekah ini, tempat inilah yang pernah diinjak oleh Nabi kita Muhammad, tempat inilah yang pernah dihuni oleh Nabi Ibrahim, tempat inilah yang pernah dihuni oleh ini gitu. Jangan diingat kebalikannya, ini kayaknya Abu Lahab pernah lewat sini nih. Ini karena Abu Jahal pernah lewat sini nih, ayo kita cari gitu. Ada jamaah nyari ke sana, tanya kepada saya, Ustadz rumah Abu Lahab di mana? Gitu. Saya bilang sebelum Abu Lahab itu mati, itu rumah udah kita hancurin dulu. Akhirnya kita jawab begitu gitu. Orang yang dicari yang baik, ya kan? Cari yang baik gitu. Di mana tempat ini, mana itu, begitu gitu ya. Nah ini perjalanan ibadah yang luar biasa gitu. Kesuciannya itulah yang harus kita jaga. Kalau yang buru-buru nggak usah diingat, karena memang dalam Al-Quran itu Pak, kalau kita kaji ya, ada nama dalam Al-Quran Allah memuji, ada nama yang itu Allah hinakan. Kalau kita mau mengingat nama ya, di dalam Al-Quran siapapun namanya yang ditetapkan dalam Al-Quran itu hanya ada 2. 1 dipuji oleh Allah setinggi-tingginya, 1 direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Kalau kita melihat misalkan ya, Allah menyebut dengan tabbat yada abi lahabim watab, kan Abu Lahab disebutkan. Wah hebat dong, nama Abu Lahab masuk situ, nama saya enggak Ustaz. Ada Ustaz di Indonesia ngomong berkata, Mas mending Abu Lahab namanya ada dalam Al-Quran, nama Ustaz enggak. Nah ini jahil nih, ya kan? Buat apa namanya disebutkan, diumumkan sebagai penjahat? Kita pengen namanya disebut sebagai apa? Ya sebagai orang baik, ya kan? Maka disitulah kita dapati kisah Nabi, kisah Rasulullah bersama Abu Bakar di Jabal Sur, kan itu yang harus kita angkat, harus kita pelajari gitu. Ya, jadi seperti itu. Fir'aun namanya ada tapi dihinakan. Namrud ada, nama itu dihinakan. Tapi kisah Yusuf alaihissalam itu dimuliakan. Nah ini. Ya, jadi itu yang ketika kita mempelajari, ketika kita berada di kota Mekah, fikihnya adalah apa? Apa yang menjadikan kemuliaan bagi kita itu yang harus kita cari, harus kita kejar di situ. Ya. Itu di kota Mekah. Lalu lanjut kemudian ya, apa tuh? Kita masuk di ya fikih tentang Mekah. Saya kira ini sudah gitu ya. Masuk ke Mekah itu pokoknya tanah suci itu tangan kita nggak boleh usil gitu ya. Ada pepohonan dipotek daunnya itu nggak usah gitu ya. Ada hewan misalkan kita diburu, dibunuh atau apa itu jangan. Gitu ya, misalkan kan biasanya ada musim-musim tertentu di Mekah itu, pertama ya itu ada apa namanya ya, kalau burung merpati kan itu pasti ada ya, burung dara itu banyak sekali ya. Kadang-kadang kita mau foto itu ngusir dia dulu, baru kemudian burungnya terbang di belakang, kita difotoan gitu. Itu nggak usah sebenarnya, tinggal kita pindah aja ke tempat lain, diberikan makanan, nanti dia akan terbang kan. Kalau ngusir-ngusir begitu itu jangan. Sebenarnya itu nggak boleh juga begitu. Cukup makanya di sana ada yang jual makanan.
Kita beli makanan itu, cari tempat yang ini, lalu kemudian kita terus saja di ini, kan nanti dia akan ngikut. Ketika dia bang mau foto ya fotolah di situ gitu. Kira-kira seperti itu. Misalkan nanti ada apa tuh namanya? Ya ada serangga apa gitu ya, terus ada apa sih binatang yang banyak di sawah itu biasanya? Belalang pada musim tertentu kan belalang banyak banget, mau lewat aja susah. Ya udah kita nginjek sengaja diinjekin atau apa, itu nggak boleh. Itu ya nggak boleh. Kecuali memang akan mengganggu kita, misalkan ada apa namanya ular yang berbisa atau apa ya, itu model gitu, itu boleh. Atau binatang fawasik ya, binatang fasik itu boleh. Tapi kalau binatang yang lain itu tidak boleh. Itu jaga oleh kita. Penemuan barang-barang tertentu tadi dikasihkan kepada yang berwajib, jangan diambil gitu ya oleh kita. Saya lanjut kira-kira. Nah sekarang kemudian ke Masjid Nabawi atau ke Madinah ya. Di Madinah itu ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kota suci yang kedua. Madinah itu menjadi kota suci karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena yang lain. Atau karena Rasulullah berhijrah ke situ, jadilah kemudian kota Madinah itu kota suci. Ya. Disitulah kemudian hukum-hukum yang berlaku di situ, kita wajib menjaga keberkahan dan kesucian kota Madinah. Ya, kota Madinah itu diberkahi tanahnya, kota Madinah itu diberkahi orang-orangnya, diberkahi timbangannya, takarannya, gitu ya. Kurmanya juga ada secara khusus yang diberkahi, yaitu adalah kurma Ajwa al-Madinah, gitu ya. Nah itu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita jaga kemuliaan dan kesuciannya. Di sana kemudian ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ke Madinah itu harus sengaja mengunjungi Masjid Nabawi, bukan kuburan Rasulnya yang dituju pertama kali. Karena kata para ulama, siapa yang datang ke kota Madinah hanya untuk berziarah ke makam Rasul, itu menyelisihi sunnah. Jadi yang sesuai dengan sunnah adalah apa? Mengunjungi Masjid Nabawinya. Setelah kita mengunjungi Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat di situ, barulah kemudian kita ziarah ke makam Rasul. Kadang-kadang ketika menjelaskan ini saya disalahkan. Masa ke makam Rasul dilarang? Bukan dilarang. Tapi datang ke Madinah itu mengunjunginya pertama kali niatnya mengunjungi Masjid Nabawi. Karena sholat di situ adalah 1000 kali lipat. Lalu kemudian setelah itu berkunjung ke kuburan Rasul. Nah, fikihnya kita masuk ke Masjid Nabawi, doanya sama sebagaimana kita masuk ke Masjid Nabawi. Yang kedua itu ada kita sholat minimal 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid di situ, itu sudah gugur. Maknanya gugur itu adalah gugur kita mengunjungi kota Madinah itu dengan mengunjungi Masjid Nabawi. Kalau kita ke Madinah lalu kemudian dituju UIM misalkan, Universitas Islam Madinah, tapi tidak ke Masjid Nabawi, itu menyelisih sunnah juga. Datang ke Masjid Nabawi terlebih dahulu, baru setelah itu kemana-mana, gitu, menyebar, gitu ya. Nah, ke Masjid Nabawi, kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat. Barulah nanti setelah itu kita ke makam Rasul, ke makam 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar, lalu kemudian nanti ke pemakaman Baqi, gitu ya. Karena Rasul sangat cinta kepada orang yang dimakamkan di Baqi. Baru kemudian nanti setelah itu kita ke Quba, sholat 2 rakaat di sana, karena itu tempat itu yang dikunjungi oleh Rasul setiap hari Sabtu. Kemudian baru nanti ke Uhud, gitu, ke Uhud. Adapun ke yang lain-lain baru setelahnya. Nah ini sama juga, kota Madinah juga sebagai kota suci karena hijrahnya Rasul ke tempat tersebut. Ya, ini dengan beberapa hal yang ada. Tidak boleh ada niatan yang buruk kepada penduduk Madinah. Su'udzon kepada penduduk Madinah saja hukumnya haram. Itu nggak boleh. Karena kata Rasul, siapa yang punya niatan buruk kepada penduduk Madinah, pasti Allah akan binasakan hidupnya. Allah akan celakakan hidupnya. Itu kan bahaya. Kalau melihat orang Madinah, misalnya orang Madinah kayak apapun sudahlah kita. Karena memang mereka Allah berikan kebaikan untuk tinggal di situ. Salah satu bukti kebaikan, Allah izinkan mereka tinggal di tempat tersebut. Ya, itu Madinah. Ya, maka dulu ketika kota Madinah itu belum ada Rasul, maka di situ diisi orang Yahudi, orang Nasrani dan yang lainnya.
sampai mereka kemudian akhirnya harus terusir dari kota tersebut. Kenapa? Karena tidak menginginkan perjanjian sampai kemudian ke Khaybar. Ya, di Khaybar juga ternyata mereka bikin ulah juga, akhirnya sampai diselesaikan semuanya mereka. Maka di kota Madinah adalah kota yang memang harus bersih dari segala keburukan yang ada. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang ada di kota Madinah. Ya, kita bisa belajar di sana, bisa datang ke kajiannya, mengikuti kajian yang ada di sana dan lain-lainnya. Ya, ini berkaitan ketika kita di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sebagai kota suci. Yang kedua yang memang itu harus kita sampaikan. Yang ketiga, berkaitan dengan kota Madinah sudah selesai. Saya kira nanti kita penjelasannya secara rinci sambil kita berada di sana. Sekarang kita sholat jenazah. Ya, sholat jenazah ini harus dipelajari oleh kita, karena ya setiap kali kita sholat ya wajib itu di sana selalu ada sholat jenazah secara umum. Ya, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, sholat jenazah itu berarti jenazahnya ada di depan situ, bukan sholat gaib. Bedanya sholat gaib dengan sholat jenazah itu, sholat gaib berarti jenazahnya tidak ada. Dan sholat gaib itu disyariatkan ketika orang yang meninggal itu tidak ada yang mensolati. Kalau sudah ada yang mensolati meskipun berapapun, gugur sholat gaibnya. Sholat gaib pertama kali itu dilakukan oleh Rasul ketika Raja Najasyi itu wafat. Kenapa Raja Najasyi itu disolati? Karena dia masuk Islam, tidak ada satupun dari umat Kristiani yang tahu bahwa dia masuk ke dalam agama Islam, kecuali Rasulullah SAW bahwa Najasyi masuk ke dalam agama Islam. Ketika mati diurusi dengan pengurusan jenazah orang Kristen, tapi kemudian Rasul dari Madinah mensolatinya, yaitu sholat gaib, karena memang jenazah Najasyi tidak ada di hadapannya. Kalau yang saat ini di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada jenazahnya di depan di situ, maka kita pelajari adalah bagaimana tata cara sholat jenazah tersebut. 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua adalah bersalawat kepada Nabi seperti salawat Ibrahimiyah. Yang ketiga adalah doa untuk si mayit dan doa untuk kita. Doa si mayit ini ada yang bisa panjang, ada juga pendek gitu ya. Kalau bisa pendek biasanya kita cukup Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa agsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihu minal khotoya kama yunaqad thawbul abyadu minad danas. Itu kadang-kadang pendek begitu. Tapi Ustaz, kalau imamnya lama banget, imamnya bacaannya banyak, kitanya ngapalnya sampai di situ. Imamnya baca ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukurina wa unsana, Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi, gitu. Kan doa panjang. Baru takbir yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Nah, itu dilakukan setelah kita sholat, tapi tunggu dulu, jangan sholat sunnah dulu. Jadi fikihnya itu adalah begini, mereka habis Assalamualaikum, nanti ada pengumuman, tunggu 1 menit 2 menit. Nah, tidak akan mengumumkan as-salatu alal mayyiti athabakumullah tarahimakumullah misalkan, gitu ya. Kalau banyak as-salatu alal amwat, gitu ya, amwat jamak dari mayit, berarti nanti Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, kan begitu ya. Nah itu, nah biasanya habis begitu ada waktu 1 menit atau 2 menit, karena apa? Itu kan mesti dipindahkan itunya, mic-nya, mic imam itu dipindahkan dari imam tadi sholat, imam sholat wajib dipindahkan untuk ke depan jenazah tersebut, sehingga butuh waktu 1 menit 2 menit. Kalau kita panitia masjid kita bisa setengah jam, tapi dia karena cuman dicolokin aja gitu kan ya, itu maka kerja yang luar biasa cepat. Mereka 2 menit 3 menit baru kemudian mereka takbir Allahu Akbar, kan gitu ya. Nah itu tunggu, jangan sampai kemudian masih ada waktu 3 menit akhirnya kita sholat ba'diyah dulu misalkan, itu jangan. Karena aturannya adalah sholat wajib terlebih dahulu yang hukumnya wajib ain,
Baru kemudian yang keduanya itu adalah sholat fardu kifayah. Baru yang ketiganya sholat sunnah. Jadi tunggu dulu gitu. Nah itu fikihnya ketika kita sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah sholat jenazah tolong dipelajari, karena ini hampir setiap 5 waktu ketika kita sholat di 2 masjid ini, maka itu ada selalu sholat jenazah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.